Pernah gak sih kita bertanya, mau jadi apa kita nanti, tapi hari ini belajar saja malas. Waktu habis buat scroll, mimpi cuma disimpan. Kalau bukan kita yang mengubah diri, siapa lagi? Pelajar hebat lahir dari tekad, bukan alasan. Aku asli Bondowoso, tapi kuliah di Surabaya, di Universitas Negeri Surabaya, jurusan hukum. Mungkin teman-teman nanti kalau seandainya pengen masuk UNESA, yang bisa pintar baca kitab ataupun hafal hafidhoh, tahfidz, dan juga sering pantang MTQ, silahkan nanti bisa ikut beasiswa PWNU. Itu jalur yang kakak gunain di waktu kakak daftar di UNESA kayak gitu. Kalian kelas berapa? Oke, aku semester 5, 2 tahun di atas kalian, 3 tahun lah di atas kalian ya. Oke, ada yang mau tanyain dari biografiku? Apa? Ada ya, oke. Oke teman-teman, karena di sini aku jadi top 20 finalis duta IPMNU Jawa Timur, jadi punya project di sini untuk memberikan edukasi ke teman-teman. Di sini ada PKN juga ya? Ada ya. Kenapa aku kaitkan dengan mahasiswa berprestasi? Jadi bagaimana kita tidak kendor dalam belajar, walaupun wah kita mahasiswa, tapi cara belajar dan cara komitmen sama itu pastinya kan juga hal yang sama. Nah di rumah ya kalau teman-teman apa kan juga sama. Mahasiswa berprestasi, berani bicara dan berprestasi. Jadi aku sudah berbicara. Ini adalah beberapa prestasi organisasi yang aku dapat di UNESA ya. Kalau di tingkat SMA nggak masih di sini. Tapi ada beberapa Malaysia dan Thailand tentang medal. Dan juga di sini mau menyampaikan terkait dengan karena juga manfaatnya juga ya. Mana teman-teman silakan pilih organisasi kalau kuat dan mampu dan pintar dalam belajar, maksudnya dalam tulisan, pintar menulis, pintar menjawab soal. Namun jarang orang yang berani untuk public speaking. Nah, kayak kakak ini public speaking, ngomong di depan teman-teman yang hebat ini. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita akan menyampaikan ide dan gagasan, menjadi bekal leadership, melatih percaya diri dan juga persuasi. Visi-misi ditentukan dengan arti agar terbentuk satu kontribusi. Teman-teman, ketika nanti sudah di bangku perkuliahan ya, mencari dosen. Kalian juga pernah di sini sistemnya mondok. Nah, aku juga dulu mondok di Gego. Kalau tahu pondok pesantren Zainul Hasan Gego, aku bisa. Nah, komponen public speaking itu ada vokal, gestur, konten, audiens. Mungkin di sini ada quote nyambung ketika kalian mau daftar perguruan tinggi. Nah ini adalah bekal, salah satu bekal teman-teman kalau mau jadi mahasiswa berprestasi, mau jadi public speaker. Ini dimulai dari nonton itu bicara sendiri gitu kan ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi bisa atur vokal, gestur dan juga kontennya, dan serta audiensnya biar tertarik dari orang tua, dari orang lain. Tapi kalau motivasi dari diri sendiri adalah konsisten. Silahkan teman-teman ya, kalau nggak suka baca buku sekarang, bisa dicicil suka. Kenapa? Karena aku udah merasakan dampaknya ketika waktu masih SMA aku nggak suka baca buku ya. Aku paksain untuk setiap malam itu baca buku, karena kan di pondok itu ada ya ngaji kitab dan lain sebagainya. Jadi sebelum tidur itu baca buku setidaknya 1 lembar. Yang penting kita konsisten. Kenapa? Buku apa? Buku mata kuliah, mata pelajaran waktu SMA ya, baca kitab atau murojaah kitab. Terus tahu buku teras? Tahu Teras dari TikTok. Filosofi Tahu. ya, itu salah satu target kakak, karena
waktu kakak itu pondok, jadi nggak mau main-main di apa namanya di pondok waktu itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau dari aku sendiri ya, ketika mau ngomong apa? Coba ya. Wah, deskripsikan nih sampai kakak dulu. Salah satu tawaran orang tua itu kakak kuliah di pondok, kuliah kesehatan. Sedangkan kakak nggak suka kuliah kesehatan karena susah menurut kakak ya. Ini anak IPA semua ya? Ya, ini anak IPS. IPA tuh menurutku orang yang masuk IPA tuh lebih keren. Masya Allah. Iya. Mudahnya masing-masing. Kakak target untuk masuk hubungan internasional, tapi nggak keturutan waktu UNED tidak keturutan. Ada satu beasiswa yang menunggu kakak di UNESA, beasiswa PWNU itu. Kakak milih untuk keterima full beasiswa. Kakak nggak bayar di UNESA, nggak bayar UKT, nggak bayar uang gedung, dan nggak bayar semuanya. Cuman bayar kehidupan kakak di Surabaya. Nah, siapa kalian? Apakah mau seperti siapa? Silvi. Silvi apa Silvi? Karena itu habis Quran dan menengah. Masya Allah. Emang gak pengen jadi ke onbe, tapi gak bisa. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai punya mindset aku harus kayak Iza, aku harus kayak Rafli atau Rafli. mungkin sebagai motivasi diri untuk wah orang ini keren ya, aku harus keren juga. Tapi versi keren kalian bentuk dengan versi kalian sendiri. Jangan sampai mengatakan aku harus kayak Iza, aku harus kayak Rafli, aku harus kayak Safira. Jangan, kalian akan tersiksa dengan hal itu. Benar. Karena kemampuan seseorang itu berbeda. Gitu ya. Manajemen. Oke. Di pondok semua waktu itu diatur ya. Baik sholat, makan, mandi, itu diatur ya. Kakak juga ya. Teman-teman, mungkin itu ya dari aku ya. Ini terkait tema dari pemaparan aku itu adalah gimana teman-teman nanti konsisten dalam belajar. Dari apa yang aku sampaikan, step-step ataupun cara-cara semoga bermanfaat. Karena ini sangat apa ya, berkolerasi, berhubungan dengan kalian, apalagi kelas 12, dan semoga bisa jadi bekal ketika kalian sudah mau jenjang perkuliahan. Oke. Mungkin itu saja dari kakak ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Buat adik-adik semoga sukses selalu. Amin. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kakak buka pertanyaan. Sharing-sharing aja. Kayak gitu. Ini apa ya?